Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Andela Oktiandari, NIM 85674898, semester 4, mahasiswa Universitas Terbuka dari Pokjar Muara II. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran PKN di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4201. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas modul 6 tentang konsep penegakan hukum di Indonesia. Ada 3 kegiatan belajar yang akan kita bahas, yaitu kegiatan belajar 1, pengertian hukum, kegiatan belajar 2, penegakan hukum di Indonesia, dan kegiatan belajar 3 yaitu kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Baiklah, kita mulai membahas kegiatan belajar 1 yaitu pengertian hukum. Pengertian hukum menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Andes L.J. Van Alpedon, hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Sedangkan menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, sarjana hukum, hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia. B. Konsep negara hukum menurut para ahli. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara penguasa semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. C. Ciri-ciri dan macam-macam pembagian hukum. Nah, di sini untuk dapat mengenal hukum, kita harus dapat mengenal ciri-cirinya terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perintah dan atau larangan. 2. Perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Kemudian kita masuk kepada macam-macam pembagian hukum. Hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu 1. Menurut sumbernya, 2. Menurut bentuknya, 3. Menurut tempat berlakunya, 4. Menurut waktu berlakunya, 5. Menurut cara mempertahankannya dan fungsinya, 6. Menurut sifatnya atau daya kerjanya dan sanksinya, 7. Sedangkan menurut isinya, maka aturan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. D. Hukum normatif, hukum ideal, hukum wajar. 1. Hukum normatif. Hukum yang nampak dalam peraturan perundangan serta juga hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundangan, tetapi diindahkan atau ditaati oleh masyarakat. 2. Hukum ideal. Hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada manusia dari segala bangsa. 3. Hukum wajar. Hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari-hari. Tidak jarang hukum yang nampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif yang tercantum dalam peraturan perundangan karena tidak diambil tindakan oleh alat-alat kekuasaan pemerintahan, maka pelanggaran tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 2, yaitu penegakan hukum di Indonesia. Berkenan dengan kaidah-kaidah atau norma, kita mengenal berbagai kaidah atau norma yang meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara adalah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Yang kedua, kejaksaan.
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang dilaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntunan. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Jenis-jenis peradilan di Indonesia. 1. Peradilan agama. 2. Peradilan militer. 3. Peradilan tata usaha negara. 4. Peradilan umum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan belajar 3, yaitu tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan hukum. 1. Kasus pencurian uang melalui ATM. 2. Kasus perampokan. 3. Kasus penganiayaan dan pembunuhan. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dalam membahas modul 6 PDGK 4201, yaitu konsep penegakan hukum di Indonesia pada mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya untuk membahas materi-materi yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.